Ya ini pagi habis malaman ya diguyur hujan. Jadi di sini tuh hujan itu betul-betul luar biasa ya untuk di sini. Bisa sampai 5 jam bahkan setengah hari. Kalau kemarin dari jam 3 sampai 3 sore ya, 3 sore sampai jam 10 malam malah. Yang akhirnya Bengawan Solo meluap. Ya, ini sekalian info untuk hari ini. Untuk plat KS tentu akan mengalami banjir ya, karena di wilayah Ngawi Kisanak ya, Bengawan Solo meluap. Jadi dari rumah saya itu jarak Bengawan Solo cuma sekitar 50 meter Kisanak ya. Ini taman ya, desain taman yang kita buat susun Kisanak ya. Jadi untuk membuat susun seperti ini nih, saya kasih tahu agak susah karena kita harus mengutamakan yang paling bawah ya. Terutama ini yang paling bawah harus diutamakan dalam proses pencabangan perimbunan ya, harus diutamakan, baru naik yang bagian sap di atasnya ini ya. Jadi memang harus di bawah dulu. Nah kemudian yang baru naik ini, 2 cabang ini baru naik ini paling akhir. Misalnya yang paling atas yang akan dibuat itu paling akhir, enggak masalah karena atas lebih cepat untuk diproses ya di sana ya. Jadi untuk pembuatan seperti ini memang agak sulit. Nah, kerimbunannya juga berbeda dengan yang seni rimbun seperti ini ya. Kalau ini seni rimbun seperti ini kan menggunung ya, dibuat menggunung agak tinggi. Tetapi kalau yang untuk susun seperti ini nih, kerimbunannya tidak terlalu tinggi di sana ya. Nih, agak merendah. Sama seperti ini nih. Yang bagian susun kedua juga agak merendah. Karena ini ada 4 tingkat ya. Ada 4 tingkat yang akan kita buat. Agak sulit untuk membuat seperti ini karena tahapannya itu tetap dari yang bawah dulu. Kalau ini enggak diutamakan ya di sana ya. Kalau ini enggak diutamakan, otomatis akan terlambat, akan menang yang bagian atasnya. Itu untuk membuat susun seperti ini. Kita tetap melakukan untuk seperti ini nih, menggunakan kawat di sana. Semua pencabangannya kita gunakan kawat. Ini usia melangkah 5 bulan ya di sana ya. Ini dari awal samsip melangkah 5 bulan. Jadi seperti ini kita buat seperti ini. Kalau kalian bertanya kenapa cepat sekali, ya memang ini memang cepat ya. Dari perkiraan kalian mungkin yang sering dialami, ini memang cepat. Jadi media yang paling utama ya, peran media yang paling utama untuk membuat seperti ini, karena kita tidak melakukan semi ground gini di sana. Kita melakukannya hanya melakukan prosesnya di dalam pot ini. Jadi permainan media itu yang terpenting, media yang harus betul-betul bagus. Nih baru keluar matahari di sana. Jadi jam segini baru keluar matahari. Nah, ini dipastikan nanti sore akan hujan lagi. Jadi untuk merawat barang seperti ini ya, ini saya kasih tahu untuk menstabilkan, maksudnya kondisi daun supaya tidak gampang rontok ya. Tidak gampang rontok itu perawatan 1 minggu 2 kali itu disemprot antrakol ya di sana ya. Semprot antrakol, usahakan sehabis hujan atau malam kalau bisa ya. Kalau malam kan otomatis malam jarang hujan ya di sana ya. Jadi disemprot antrakol itu 1 minggu bisa 2 kali. Nah kegunaan antrakol itu juga untuk apa? Untuk ini memberi vitamin. Memberi vitamin? Untuk menahan, istilahnya itu memberi tameng lah, sekelas imunisasi ya. Vaksin ya, sekelas vaksin. Jadi untuk memberi tameng inilah istilahnya, supaya tahan terhadap serangan hujan yang berlebihan ya. Di samping itu juga untuk merawat
barang-barang seperti ini supaya daunnya tetap stabil begini juga didampingi dengan pupuk kimia ya kisah anak ya. Kalau saya memang selalu menggunakan Ponska ya. Ponska untuk di sini. Jadi NPK 16-nya hanya kita pakai, ya memang ada yang kita pakai untuk perimbunan, tetapi kebanyakan kita pakai untuk pembungaan. Jadi untuk apa itu? Memberi makanan, istilahnya vitamin per hari ya, menjaga kekebalan dari segalanya, itu kita memakai Ponska ya kisah anak ya. Agak murah untuk skala besar seperti ini, agak murah. Jadi barang-barang seperti ini banyak sekali misalnya ya. Di sini itu memang banyak. Kalau memakai NPK 16 terlalu tekor nanti. Nih, untuk menjaga kestabilan daun saya sarankan ya untuk 1 minggu 2 kali. Dalam saat kondisi hujan berlebih ini ya kisanak ya. Dalam keadaan hujan berlebih ini semprot dengan antrakol ya, dengan antrakol 1 minggu 2 kali. Usahakan setelah hujan ya, setelah hujan. Jadi biarkan mereka agak memutih semua daunnya agak memutih. Itu ada di video saya sebelumnya itu untuk penyemprotan seperti ini. Nih ya kondisi daunnya ya, kondisi daun tetap masih stabil karena memang kita menggunakan perawatan yang saya sampaikan tadi ya kisanak ya. Ini bagus loh kisanak ini. Tapi ini masih dilakukan semi ground ya, yang ini masih di semi ground. Kalau barang agak besar seperti ini kita memang memerlukan semi ground untuk mempercepat prosesnya. Ini 3 warna, ini kita samsip 3 warna, lokal, peach dan merah fanta, merah fanta, peach dan kuning ya. Jadi bonggolnya kita memakai lokal. Nah ini ya, jadi perawatan yang terpenting perawatan untuk menjaga ya daun-daun seperti ini tetap stabil. Kita tidak bisa ya menginginkan tanaman ini bagus seperti ini harus bagus, itu nggak bisa hanya dengan main media ya kisanak ya. Ada ya peran media memang penting, tetapi kita harus mendampingi mereka dengan apa itu antrakol ya, jenis fungisida dan juga pupuk ya. Barang seperti ini yang sering dipupuk, misalnya kita kasih kimia untuk penyuburan ya ataupun perawatan, itu dalam bonggol seperti ini kisanak ya, itu juga menjaga, memberi peran ya, istilahnya memberi peran. Pupuk kimia itu memberi peran dalam apa itu menjaga barang-barang seperti ini untuk tetap kuat, subur dan kuat ya. Tentu untuk barang-barang busuk ya, istilahnya busuk itu kemungkinan juga pemupukannya kurang ya kisana, karena peran pupuk juga sangat penting untuk kulit seperti ini ya. Jadi pupuk saya sarankan itu kalau memang sayang pada tanaman terutama kimia ya, untuk pupuk kimia seperti Ponska atau NPK 16 usahakan untuk perawatan juga dikasih untuk menjaga ya kestabilan apa itu, untuk menjaga kekebalan entah itu kulit ataupun kesuburan seperti ini di saat curah hujan tinggi. Kalian bisa buat contoh itu ya yang di kebun liar ya, istilahnya saya juga banyak kebun liar, tetapi saya tidak mengurangi pupuk istilahnya untuk di kebun itu. Kalau kita memang hanya menanam ya kisanak ya, hanya menanam saja, otomatis yang Singapura itu ataupun lokal bisa saja terkena jamur ya, jamur atau efek kelembapan tinggi sehingga membusuk pangkal-pangkalnya ini. Tetapi kalau didampingi dengan pupuk, meskipun sedikit-sedikit juga apa itu, peran pupuk sangat penting untuk kulit-kulit ini ya, untuk kulit-kulitnya ini, untuk kayu-kayunya dan semua yang ada di pohon ini ya. Sama lah istilahnya sama manusia kan juga butuh vitamin atau apa, nggak bisa kita hanya mengandalkan makanan-makanan alami untuk saat-saat sekarang ya. Jadi ada 2 peran yang sangat penting ya kisanak yang perlu kalian terapkan dalam tanaman itu, yaitu fungisida dan juga pemupukan ya. Pemupukan ya sangat penting sekali untuk supaya
seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di samping pemupukan itu juga untuk penyuburan, juga untuk menjaga apapun yang ada di dalam pohon ini, termasuk bonggol-bonggol ini ya. Jika kalian menanam aja, saya kasih tahu lagi, jika kalian menanam asal tancap misalnya hidup di tanah, biarkan saja, itu ada 50 pohon lah contoh, kalian biarkan saja tanpa kalian pupuk sampai besar selengan ya. Biasanya kalau selengan sudah lolos ya kisanak, itu sekitar 3 jarian ya, sudah pasti kalau tanpa pupuk sama sekali akan mengalami pembusukan saat curah hujan tinggi. Itu faktornya bukan faktor jamur kisanak, tetapi kebanyakan faktor kelembapan di areal sekitar. Jadi pohon kurang kebal, istilahnya itu bonggol-bonggol seperti ini kurang kebal terhadap serangan-serangan alam gaib itu ya kisanak ya. Jadi saya sarankan meskipun yang ada di apa itu alam liar ya, kita budidayakan itu di kebun-kebun, usahakan untuk dipupuk ya, supaya kondisi pohonnya tetap stabil. Nah ya, sekali lagi saya jelaskan, untuk merawat barang-barang seperti ini dalam kondisi supaya bagus, stabil, daunnya juga enak untuk dipandang, tidak mengalami banyak kerontokan ya, per 1 minggu 2 kali usahakan disemprot antrakol saat hujan atau curah hujan berlebih ya kisanak ya. Bisa 1 hari 2 kali 3 kali ya, ataupun 1 hari 5 jam 6 jam itu. Wah sangat parah itu, untuk bougainville seperti ini bisa hancur daun-daunnya kalau kita tidak melakukan perawatan khusus ya kisanak ya. Nah yang ini lama kisanak, untuk proses pembuatan seperti ini lama, bisa mencapai 2 tahun 3 tahun tergantung kita, tapi semua ini kan tergantung mereka ya. Biasanya kalau kita posting kan ada yang ini aja kita mau, nah misalnya ini sudah di deal orang ya maunya asal cantik, kita buat asal cantik. Tetapi kalau proses di sini kita membuat konsep seperti ini lama kisanak ya, bisa mencapai 2 tahun karena butuh pembesaran ini ya. Saya kasih tahu butuh pembesaran yang bawah ini, yang bawah ini harus lebih besar daripada yang ini ya. Ini bisa sampai sejempol kaki, jadi dilos, ini hanya diarahkan seperti ini, jadi dilos. Makanya ini kawat harus agak panjang supaya nanti ini yang menaik ke atas, yang naik ke atas ya seperti ini dikawat lagi ke sini ya, seperti apa yang apalah sesuai dengan ide kita lah ya, karena ini idenya kan akan ke sana terus ya, akan menjulang ke bawah ke sana. Jadi kenapa ini selalu naik? Ini karena mencari matahari di sana ya, ujungnya ini tetap selalu mencari matahari. Jadi berbeda dengan yang paling ujung seperti ini kan selalu tegak, karena memang mereka sudah bisa apa itu menyerap matahari sendiri. Nah seperti ini kan tegak ya, tetap tegak ya, berbeda dengan yang bawah-bawah seperti ini. Dia kalau nggak dikawat akan terus naik ya di sana ya. Jadi dibutuhkan kawat yang agak panjang untuk merangkainya nanti ke sini lagi. Ini udah habis kawatnya, ini mentok sampai di sini, butuh kawat lagi untuk kita luruskan lagi ke sini. Ini misalnya kita luruskan sudah hari ini ya di sana ya, besok sore dia sudah naik lagi, sudah memanjang lagi sekitar 3 cm 4 cm seperti itu. Cepat sekali untuk seperti ini. Jadi pembuatannya memang sangat lama untuk proses bonsai seperti ini. Nah talang ini sendiri perannya adalah untuk merangkai akar ya kisanak ya. Talang ini untuk merangkai akar, jadi bukan akar yang besar alam ini yang kita rangkai, tetapi serabutnya ya yang perlu kalian tahu. Jadi serabutnya misalnya ini kan dipotong kisanak ya, pemotongannya di sini misalnya, jadi kita pendam sampai di sini ya. Nah otomatis ini akan keluar akar serabut banyak kan. Nah itu kita tata begini kisanak ya, kita tata seperti ini, sebagian kita tata seperti ini. Nah ini juga kita tata seperti seolah-olah ngerembiah kisanak ya, ngerembiah. Nah setelah itu seperti yang ada di dalam sini ya, seperti bonggol ini. Nah kemudian dikasih talang, jadi pot utama ini hanya untuk media ya, media
makanan lah istilahnya buat mereka, tetapi untuk programannya tetap ada di dalam talang ini ya, tetap ada di dalam talang ini, yang kemudian nanti kalau sudah jadi biasanya 7 bulan ya Kisanak, biasanya 7 bulan kita sudah perbarui lagi seperti ini. Nah setelah agak jadi nanti kita potong di sini, jadi enggak sampai ke bawah, enggak, kita potong karena yang kita incar adalah akar yang ada di dalam talang ini. Yang bagus itu akar yang bagus itu di sini, jadi nanti dipotong seperti sekitar sini, enggak harus ke bawah diikutkan ya. Jadi untuk membuat bonsai seperti ini ya, kalau di sini seninnya memang tidak ditarik ya akarnya hingga terlihat sampai menjulur-julur, itu enggak ya di sana ya. Kita mengikuti inspirasi seolah-olah pohon alam ya, jadi akarnya bisa tertata ya, tertata, nanti dipereskan dengan pot nanti kalau sudah jadi. Sulit untuk membuat seperti ini, butuh pemahaman yang khusus. Ini searah ya, di sana tiupan angin searah, jadi prosesnya agak lama. Nah untuk memperbesar batang cabang ini sendiri ya, seperti ini dibiarkan dulu di sana ya, dibiarkan dulu tetapi dikontrol, biarkan dulu tetapi dikontrol. Misalnya nanti agak ke sini dipotongi ya di sana. Kalau ini enggak dikontrol, di sini kalah, yang ujung kalah ya. Jadi dibiarkan supaya memperbesar cabang ini. Kenapa bisa memperbesar? Karena mereka juga ikut memancing ya, memancing pertumbuhan cabang ya ke sana ya. Jadi jangan mengandalkan yang sini terus kemudian di sini terus dipruningi, jangan, biarkan dulu seperti ini menjulur. Nah, sulit kan untuk membuat seperti ini, memang butuh keterangan yang tidak hanya 1 menit 2 menit. Nanti kita kasih keterangan detail untuk barang-barang seperti ini. Proses-prosesnya itu sulit ya, kira-kira seperti itu Kisanak ya. Saya sarankan untuk perawatan ya, perawatan tetap menggunakan fungisida ya, 1 minggu 2 kali. Nah, dan pupuk ya, pupuk kimia Ponska itu untuk apa itu, perawatan juga, termasuk untuk bonggol dan juga nih cabang, daun, semuanya ya, pupuk itu yang seperti saya sampaikan tadi. Akar ini agak sulit kalau untuk dibuat rimbun seperti ini. Ini bukan hanya rimbun ya Kisanak, tetapi kita melakukan penataan cabang yang iya, penataan cabang yang sesuai lah ya istilahnya. Nih seperti ini. Ini 2 warna Kisanak, 2 warna. Ya, semoga bisa membantu ya untuk durasi yang 5 tahun ini Kisanak ya. Selamat pagi.